jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang metode pembelajaran discovery. Nah, mungkin teman-teman di sini mengenal discovery itu sebagai sesuatu yang asing atau bahkan belum pernah mendengar ya. Saya akan coba sedikit memberikan pemahaman tentang metode discovery. Istilah discovery sendiri itu merupakan suatu penemuan. Nah, pengertian dari metode pembelajaran discovery itu sendiri merupakan metode di mana siswa itu lebih dipusatkan untuk proses pembelajaran sendiri. Oke, selanjutnya di masa-masa sekarang metode pembelajaran discovery itu banyak digunakan oleh sekolah-sekolah yang sudah mengalami kemajuan. Jadi itu dalam tahap menengah ke bawah itu belum menggunakan metode discovery. Pada umumnya metode discovery itu diterapkan pada sekolah-sekolah yang memang sudah memiliki kualitas yang lebih baik, seperti itu. Selanjutnya, tujuan dari metode pembelajaran discovery itu sendiri yang pertama itu mencoba untuk membuat siswa itu menjadi seorang yang mandiri. Mandiri dalam artian itu bisa belajar sendiri tanpa diberi pemberitahuan secara langsung dari seorang gurunya. Nah, metode pembelajaran discovery itu sendiri, siswa itu diberikan suatu masalah atau misalnya guru itu memberikan suatu pertanyaan kepada siswa yang nantinya siswa itu akan merasa bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang menimbulkan kebingungan atau rasa penasaran dan keingintahuan bagi siswa tersebut. Dan nantinya tahap selanjutnya adalah siswa akan mencoba ingin mencari tahu apa sih sebenarnya jawaban dari masalah tersebut. Nah, tugas seorang guru di sini adalah yang pertama itu memberikan pengarahan kepada siswa, bagaimana siswa itu bisa nantinya mencapai capaian pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang sudah diajarkan oleh guru. Nah, yang kedua, siswa di sini dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Misalnya, guru itu memberikan pertanyaan, misal pertanyaan itu yang kategori sedang ke sulit, jadi itu tidak harus mendapatkan jawaban secara langsung, tapi diperlukan penemuan-penemuan yang nantinya bisa mendukung hasil dari proses metode pembelajaran tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari metode pembelajaran sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan siswa yang lebih mandiri dalam belajar. Jadi, jika siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran, maka hasil yang akan dicapai akan lebih maksimal. Jadi, siswa akan lebih mengingat hal-hal apa saja yang sudah dilakukan tanpa harus diberitahukan langsung kepada guru. Nah, kebanyakan sistem atau model pembelajaran di sekolah kan kebanyakan itu masih lama sistemnya. Seperti contoh, guru hanya menjelaskan dengan metode ceramah saja. Padahal, salah satu kelemahan atau kekurangan dari metode ceramah itu yang pertama adalah membuat siswa itu menjadi bosan. Nah, rasa bosan sendiri itu nantinya akan menimbulkan rasa ngantuk biasanya. Selain rasa ngantuk, yang kedua itu adalah ngobrol dengan teman. Karena guru hanya menjelaskan saja sampai misalnya 2 jam, itu akan menimbulkan suatu kebosanan. Dan itu salah satu contoh proses pembelajaran yang tidak efektif. Jadi, siswa hanya menangkap materinya itu hanya sedikit saja tapi tidak secara utuh. Nah, dengan adanya salah satu metode pembelajaran discovery ini, jadi guru di sini posisinya hanya sebagai fasilitator. Fasilitator yang dimaksud adalah guru hanya membimbing siswa, mengarahkan siswa agar siswa itu mampu belajar dan mencari informasi-informasi yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya, dan itu akan menjadi tambahan pengetahuan bagi dia. Dan siswa akan lebih memahami apa yang dia dapatkan melalui pencariannya sendiri, penemuannya sendiri daripada diberikan langsung oleh gurunya. Jadi misalkan ada sesuatu yang sulit, siswa bisa bertanya langsung kepada guru. Nanti guru tidak akan langsung memberikan jawaban, tetapi guru akan mencoba untuk memberikan kode atau arahan atau rangsangan kepada siswa agar siswa itu bisa menemukan tujuan yang ingin dicapai tersebut. Nah, dalam tahapan proses metode pembelajaran discovery itu sendiri, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu identifikasi masalah. Misalnya, realitanya dalam sebuah kelas, dalam proses pembelajaran di kelas, misalnya di siswa SMA, itu kan
biasanya guru memberikan suatu topik atau permasalahan yang nantinya bisa didiskusikan oleh siswa yang ada di kelas. Jadi dengan misalnya guru memberitahukan untuk mempelajari atau mengamati hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Nah, yang kedua, nanti guru akan memberikan arahan bagaimana siswa itu menemukan hal-hal atau sumber-sumber yang dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, yang ketiga, itu nanti siswa akan mendapatkan sumber-sumber yang dia cari baik dari sumber internet, buku maupun sebagainya. Nah, dari sumber-sumber atau referensi itu dapat dijadikan sebagai pedoman siswa dalam memecahkan masalah tersebut. Yang selanjutnya itu ada tahapan dalam pengumpulan data. Nah, pengumpulan, setelah itu pengolahan. Pengolahan di sini nanti siswa akan mengolah data yang dia dapat, baik itu dari sumber-sumber tertentu, baik itu bertanya pada guru maupun internet, maupun dari sumber lainnya. Setelah itu nanti akan dilakukan generalisasi. Generalisasi yang dimaksud ini adalah siswa dapat menyimpulkan hal-hal apa saja yang sudah dia dapatkan dari tahapan awal sampai tahapan akhir, di mana siswa akan menyimpulkan apa sih sebenarnya yang sudah dia dapat dari proses pembelajaran metode Discovery itu sendiri. Nah, di sini siswa akan lebih memahami karena di sini siswa itu memang dituntut untuk memiliki kemandirian, jadi tidak diberikan informasi secara langsung atau ibaratnya itu langsung diberi makanan itu saja, tetapi tidak. Tapi di sini siswa dituntut untuk bisa ibaratnya mencari makanan sendiri, kemudian mengolahnya dan menjadikannya sebagai suatu makanan yang nantinya bisa dimakan. Itu salah satu ibarat dari proses pembelajaran metode Discovery itu sendiri. Oke, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa banyak sekali tadi tahapan-tahapannya, tujuannya, dan pengertian dari metode pembelajaran Discovery. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih kelebihan dari metode Discovery ini sendiri. Nah, salah satu kelebihannya adalah penggunaan metode pembelajaran Discovery ini sangat membantu siswa untuk bisa berpikir kritis, memiliki sifat kemandirian tanpa menggantungkan dirinya kepada teman ataupun kepada gurunya. Hal ini sangat membantu siswa dalam proses tahapan pembelajarannya untuk selanjutnya. Jadi bukan hanya pada tahapan SD, SMA, SMP saja, tetapi nanti juga ke jenjang berikutnya siswa akan lebih aktif dan kritis serta tanggap dalam menghadapi suatu masalah. Jadi tidak hanya siswa itu monoton bergantung pada guru saja, tetapi siswa itu lebih kreatif, inovatif untuk bisa membangun suatu masalah atau menyelesaikan suatu masalah dengan caranya sendiri. Nah, salah satu kelebihannya lagi adalah sekolah-sekolah yang melaksanakan metode pembelajaran Discovery ini sendiri pasti akan memiliki sedikit kemajuan daripada sekolah-sekolah yang belum menggunakan metode Discovery. Nah, memang sudah ada banyak sekali metode yang digunakan dalam proses pembelajaran, baik itu dari tingkatan SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Tetapi dalam praktiknya itu lebih ditekankan pada berpusat pada guru, kecuali pada sekolah-sekolah yang memang sudah menerapkan kurikulum K13. Tetapi pada sekolah-sekolah yang masih bersifat swasta atau masih belum bisa menerapkan K13 atau masih menggunakan kurikulum KTSP ini, banyak siswa yang memang jika dibandingkan dengan siswa yang sudah menggunakan kurikulum K13 itu pasti jelas berbeda. Yang pertama itu dari segi pemikirannya dalam penyelesaian masalah itu pasti lebih aktif dan kreatif yang sudah digunakan kurikulum yang memang sudah distandarkan untuk berpusat pada siswa. Nah, sekolah-sekolah yang memang notabene masih belum bisa mengejar kemajuan seperti era sekarang ini mungkin akan sedikit lebih ketertinggalan. Sedikit cerita, di sekolah saya itu masih menggunakan KTSP karena di sana sistemnya masih belum bisa mengejar yang namanya K13. Dulu sempat ada yang namanya penerapan percobaan kurikulum K13, tetapi itu gagal karena siswanya itu belum bisa bekerja sama dengan gurunya. Jadi memang banyak keterbatasan baik itu dari fasilitas maupun perangkat metode pembelajaran maupun gurunya. Gurunya juga harus perlu dipersiapkan yang lebih matang karena kurikulum K13 sendiri contohnya itu bukan hanya sekedar seperti KTSP atau tahun-tahun lalu, tetapi lebih kepada untuk kemandirian siswa. Jadi guru juga harus siap
Beda lagi kalau misal gurunya sudah siap tetapi siswanya belum siap, pemikirannya sama saja. Jadi diperlukan kerjasama baik itu antara guru maupun siswanya. Harus diajarkan yang namanya berpikir kritis tanggap terhadap masalah yang terjadi. Jadi terutama itu pada siswa SMA. Nah, banyak sekali siswa SMA itu kan dia pada masa tahap remaja akhir. Nah, pada masa tahap remaja akhir ini itu banyak sekali gejolak-gejolak yang memang timbul dalam kehidupannya, baik itu dari segi psikologis, psikis maupun dari fisiknya. Dan satu hal, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi individu, terutama pada siswa SMA. Nah, pasti akan timbul yang namanya rasa kebingungan atau labil dalam menentukan jati dirinya. Jati diri itu apa? Yang dimaksud dengan jati diri adalah siapa sih sebenarnya seorang siswa itu sendiri. Bahkan pada kenyataannya itu, misal ada seorang yang sudah kuliah bahkan dia masih belum bisa menemukan jati dirinya. Itu karena apa? Itu karena yang pertama faktor lingkungan juga. Lingkungan yang memang mengharuskannya untuk ya bersikap santai-santai saja tanpa memikirkan hal-hal yang harus dilakukan untuk rencana ke masa depan. Yang kedua juga faktor orang tua juga. Misalnya nih, ada siswa yang memang lahir dari keluarga broken home. Keluarga broken home di sini itu keluarga yang memang mengalami masalah dan akhirnya pisah. Nah, salah satu dampak yang ditimbulkan adalah kondisi siswanya. Misalnya anak itu akan merasa kekurangan. Bukan hanya kekurangan materi saja yang kita bahas, tetapi ini lebih berkaitan dengan masalah kasih sayang. Nah, yang dimaksud di sini adalah jika salah satu orang tua itu sudah tidak bersama lagi, maka siswa akan mengalami yang namanya depresi atau stres meskipun itu tidak diungkapkan secara langsung. Karena itu dampaknya adalah di proses pembelajaran di kelas. Mungkin orang tua tidak tahu bagaimana kondisi siswanya di kelas, anaknya di kelas, tetapi pada dasarnya guru lebih mengetahui, oh ternyata anak ini lahir dari keluarga broken home dan akan sedikit memiliki kekurangan. Jadi solusinya harus mendapatkan bimbingan lebih, baik itu dari guru atau orang tua. Harus ada kerjasama antara berbagai pihak untuk bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Nah, dari metode pembelajaran discovery itu sendiri itu dapat meminimalisir ya terjadinya salah satu masalah yang mungkin bisa berakibat serius. Jadi banyak memang metode pembelajaran diterapkan di sekolah, namun semuanya baik, cuma tergantung dari kondisi dan situasinya. Siswa itu akan mampu lebih tanggap memahami suatu masalah, itu juga didukung dengan lingkungannya. Jadi guru, baik dari sekolah, kepala sekolah, siswa itu harus bisa bekerja sama. Jadi bukan hanya ngomong saja, tetapi harus real dinyatakan dalam aplikasinya dalam dunia kenyataan, misalnya proses pembelajaran di kelas. Nah, sedikit saja itu pemahaman yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun yang tidak sesuai mohon dikoreksi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.